maka surga itu diberikan bagi orang-orang yang sanggup menggauli perempuan-perempuan itu. Maka itu aku jadi Islam. Nah, betul. Jadi ada perempuan, karena ada perempuan. Betul sekali. Yes. Ada sejuta aku hajar. Wah, mantap. Jadi memang surga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengikuti atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Oke, untuk orang kan? Ya, bagi orang-orang kan? yang setia mengikuti Yesus begitu. Oke, sekarang Tuhanmu di mana, Dis? Satu-satu. Tadi kamu nanya surga diciptakan untuk apa, begitu kan? Nah sekarang saya tanya dulu. Siapa? Bukan. Enggak. Ini. Lihat nih, orang Islam ketika tanya saya jawab kan? Tapi ketika saya tanya orang Islam meninggal. Good. Suaramu pecah-pecah. Suaramu nggak kedengeran. Yang tadi lebih bagus. Sebentar, ini jelas. Yang tadi sebelum kamu pakai headset, pakai Bluetooth, itu malah lebih bagus saya dengar. Sekarang itu suaranya seperti kabel yang kebesaran kabelnya, tembaganya, listriknya nggak ada. Sekarang malah tidak terdengar. Terdengar tapi pecah. Makanya pakai peralatan dulu lah. Sebentar aja, sedikit aja. Tadi kan Edis mengatakan Tuhan menciptakan surga itu untuk orang, untuk manusia. Sekarang pertanyaanku, untuk Tuhan Edis di mana? Bukan sekarang? Untuk orang. Kalau untuk orang berarti semua orang. Tapi untuk orang-orang yang setia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Oke. Nah sekarang saya tanya balik dulu. Dalam agama belum ada pertanyaannya. Belum ada pertanyaannya. Nanti itu kan sudah bertanya. Gimana sih? Kasihlah kesempatan sebentar. Silakan. Biar asik diskusinya. Silakanlah. Nanti daripada dia ngambek. Kan, ya silakan. Tadi Edis bilang untuk orang yang percaya, berarti orang. Pertanyaannya ini, Tuhan Edis di mana sekarang? Tuhan saya di mana sekarang? Di dalam Bible dikatakan bahwa Yesus naik ke surga. Tadi Edis katakan surga untuk orang. Jadi Tuhan Edis orang. Iyalah, memang Tuhan saya kayak kalian batu mana? Sudah. Iya, memang Tuhan saya manusia. Tuhan saya Yesus. Dan Yesus manusia, betul-betul manusia 100%. Tetapi dia sekarang sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan, bukan seperti manusia yang seperti sekarang kita ini. Sudah? Udah terguncang. Udah mulai diralat. Terguncang apanya terguncang? Kok diralat? Diralat? Nggak ada saya ralat. Berarti Edis penyembah manusia kan? Iya, kenapa memangnya? Daripada penyembah mayat. Oke. Berarti Tuhan Edis kentut, berak, kencing. Sekarang gitu, tidak kan? lagi karena Yesus sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Terguncang. Ada terguncang. Apanya yang terguncang? Diam. Oke, apa pertanyaan? Coba baik, bertanya. sudah siap saya tanya. Ya. Baik, kita tanya dia balik. Pertanyaan yang sama ya. Saya mau tanya, di surganya Islam itu menurut Al-Quran diberikan untuk siapa? Untuk Yahudi, Nasrani, Sabi'in, untuk Muslim. Ada ayatnya. Ada untuk ayatnya. Bentar, sekali lagi. Untuk Nasrani, Sabi'in dan Yahudi, kata Allah, aku yang menentukan siapa-siapa nanti yang masuk surga. Baik. Bukankah untuk orang-orang yang dia akan menyetubuhi perempuan-perempuan yang berpayudara besar?
Nah, udah oke. Tentang surga udah beres. Tenang. Kamu memfitnah, tenang. Menurut Al-Quran, tenang. Menurut apa hubungannya dengan perempuan? Tadi kamu ngomong, saya jawab. Kemudian saya ngomong, kamu panik. Gimana? Bisa saya lanjutkan? Enggak apa hubungannya sama perempuan? Maksud saya itu. Baik, menurut Al-Quran di dalam surat An-Naba ayat 33, maka surga itu diberikan bagi orang-orang yang sanggup menggauli perempuan-perempuan itu. Maka itu aku jadi Islam. Nah, betul. Jadi ada perempuan, karena ada perempuan. Betul sekali. Oke, maka hebat. Dengar. baik. Maka Anda dengar. setuju bahwa surganya Islam itu adalah tempat yang berisi orang-orang yang beramai-ramai melakukan hubungan seksual, betul? Yes. Maka itu aku nggak salah pilih agamaku karena hadiahnya enak. Asik banget. Baik, sudah diakui ya teman-teman ya. Baik. Jadi satu laki-laki menggauli berapa perempuan di sana? Ada sejuta aku hajar. Wah, mantap. Jadi memang surganya Islam berisi orang-orang yang sedang menggauli wanita-wanita berpayudara besar, betul? Oke. Sama. Satu-satu lah dulu. Kamu kan tadi mengajukan 2 pertanyaan. Betul? Ya. Baik. Tadi kamu mengatakan kepada saya bahwa Tuhannya saya itu manusia. Kamu sendiri bilang. Iya, saya akui itu. Baik. Sekarang kalau misalnya saya tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa Tuhannya Nabi Yusuf manusia, gimana? Silahkan. Baik, coba buka Quran surat Yusuf ayat yang ke-23. Baca aja. Di ayat itu apa poinmu ingin kau tanyakan? Baik. Di dalam surat Yusuf ayat 23, Yusuf mengatakan bahwa suaminya Zulaika itu sebagai robnya. Rob itu pemilik, mungkin dia pemilik rumah, pemilik mobil, pemilik motor. Oke, rob itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya apa? Nah, udah pertanyaan usang itu. Tenang. Tarik napas. Tarik napas dulu. Cari pertanyaan lain. Mau lari dari pertanyaan itu. Baik. Saya tunjukkan ayatnya. Kalau kita pakai ayat teman-teman, kita jadikan dia mainan kita. Bentar. Udah terguncang. Surat Yusuf ayat 23. Dapat lawan kan? Rupanya Edis penyembah manusia yang kentut juga. Memang nggak salah. Di dalam Al-Quran aja Allah menyuruh nyembah manusia, gimana? Siap-siap nanti pertanyaanku kasih balik ya. Baik. Kita kasih tunjuk di dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf itu bertuhankan manusia. Gimana? Dia mempermasalahkan menyembah manusia, di Quran aja menyembah manusia, gimana? Baca ya. Baik. Di sini ada kata-kata innahu rabbi ya di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23. Pemilik. Sebentar, sabar. Pemilik Yusuf, kuda, pemilik rumah, 23. Pemilik tanah. Rob itu bahasa Arabnya pemilik, penguasa. Saya balikin dulu kamera saya. Saya. Pemilik, penguasa, pemimpin. Baik, kita tampilkan di kamera kita ya surat Yusuf ayat 23. Di sini ada kata-kata innahu rabbi, betul? Rob, ya udah terjemahan terus. Berarti robnya Nabi Yusuf manusia enggak? Alah sudah, aku bilang itu pemimpin, pemilik. Saya tanya, robnya Nabi Yusuf manusia atau tidak? Rob itu bahasa Arabnya pemilik. Saya tanya bukan itu, jangan gelagapan. Saya tanya, jawab pertanyaan saya. Robnya Nabi Yusuf manusia, iya atau salah? Robnya Nabi Yusuf, Rob itu kata sebut. Macet. Pertanyaan saya simpel, Gun Saleh.
Robnya Nabi Yusuf adalah manusia, betul? Kok Rob itu kata sebut, Edis? Saya nggak Ya tanya Allah, Rob itu kata sebut kata apa. Robnya Nabi Yusuf manusia, betul atau salah? Iya, dia menyebutkan. Ya, Nabi oke, Yusuf pemilik. oke, sebutkan iya. Edis, Kenapa kok jadi anu begini? Kenapa jadi kejang-kejang? Rob itu pemilik, penguasa. Iya, Robnya Nabi Apa Yusuf pertanyaanmu? manusia atau bukan? Iya, apa pertanyaannya dari situ? Pertanyaan saya, Robnya Nabi Yusuf manusia, betul atau salah? Kok Robnya Nabi Yusuf? Rob itu kata sebut. Oke, di sini ini bacaannya apa? Rabbi si Yusuf, Robnya Nabi Yusuf. Siapa Robnya Nabi Yusuf di sini? Dia pemilik. Siapa Robnya Nabi Yusuf di sini? Kok Robnya? Aku bilang Rob itu kata tunjuk bagi orang pemilik, penguasa. Gun Saleh, kamu mempermasalahkan saya bahwa Tuhan saya manusia. Udah baca terjemahannya, Udah baca terjemahannya terus. Baca terjemahannya. Oke, sekarang di sini Robnya Nabi Yusuf manusia bukan? Udahlah, jangan terguncang. Malu Malu dilihat sama penontonmu. Udah baca terjemahannya. Dia. Coba pertanyaan saya simpel. Kalau kamu nggak mau jawab ini, berarti kita sudah selesai. Nggak usah kita lanjutin. Apa? Innahu Robbi. Iya, sesungguhnya Robku. Iya. Robku. Rob itu pemilik. Iya, pemilik. Robnya Nabi Yusuf siapa di sini? Adis, biar paham anak-anak. Ya, Robnya Nabi Yusuf siapa di sini? Kenapa ada terjemahannya di bawah? Kenapa? Udah kau di bawah sana. Di mananya nggak paham? Kan aku jelaskan tadi. Gini, kamu bisa nggak tenang dulu? Tenang gitu kalau diskusi, bisa tenang nggak? Bukan, kau udah terguncang. Kan nggak bisa tenang kan? Bisa tenang? Bisa tenang nggak? Bisa, lanjut. Oke. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23, Nabi Yusuf di situ berkata innahu Robbi. Betul? Ya, jadi apa poinnya? Betul atau salah? Ya, poinnya apa? Kok pula tanya salah benar? Poinnya apa? Di ayat orang saya tanya betul atau salah saja kamu nggak bisa jawab. Botol. Apa ingin kau tanya di ayat itu? Kenapa kamu marah-marah? Betul atau salah dia bilang begitu? Kan ayatnya berbunyi itu. Jadi apa masalahnya sekarang? Betul. Apa yang ingin kau tanya? Baik. Kata Robbi itu ditujukan kepada siapa? Kalau aku juga bisa pemilik rumah. Saya nggak tanya kamu. Robbi di situ ditujukan kepada siapa? Salah jawabanku. Yang kayak gini kamu diskusi dengan saya. Kau tanya Rob itu apa artinya? Saya nggak tanya Rob itu apa. Jadi apa juga? Apa pertanyaan? Yang saya tanya ketika Yusuf berkata innahu Robbi ditujukan kepada siapa? Yang ditujukan kepada, terus baca ayatnya. Apa pula itu? Ini sayang kali kau ini sudah. Ditujukan kepada siapa itu innahu Robbi? Iya, baca semua, buka ayatnya. Udah gila aku lihat kau. Betul udah gila. Udah, kau di bawah sana. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.